Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama admin Erna Chan di sini. Nah, admin ingin mengupdate informasi tentang CPNS 2021. Jadi ada jadwal seleksi CPNS 2021 dan formasi yang lebih diprioritaskan untuk dibuka pada tahun 2021 ini. Pertama, kapan jadwal seleksi CPNS 2021? CPNS 2021 harus sudah mulai dilaksanakan pada Juni 2021. Jadi targetnya itu paling lambat Juni 2021 ya. Kita simak penjelasannya. Saat ini pihak BKN sedang memasukkan tahap persiapan pelaksanaan CPNS 2021. Tahap persiapan membutuhkan waktu beberapa bulan. Salah satu bagian dari tahapan persiapan ini berkaitan dengan penentuan jumlah formasi CPNS 2021 di masing-masing instansi. Kepala BKN Bapak Bima Harya Wibisana mengatakan ada beberapa tahapan yang harus diberlakukan terlebih dahulu sebelum tes CPNS 2021 dilaksanakan. Daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk 5 tahun. Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan. Hal itu diperlukan karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi, sehingga kebutuhan di masing-masing instansi jadi berubah. Setelah setiap instansi melaporkan kebutuhan formasi itu kepada Kemenpan RB, maka baru bisa ditetapkan formasinya. Kemudian Kepala BKN memperkirakan formasi sudah bisa ditetapkan pada Mei 2021. Jadi targetnya itu Mei 2021 sudah bisa diumumkan ya formasi dan kuotanya dalam pengumuman seleksi CPNS 2021. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat Juni sudah harus dimulai. Sehingga jika misalnya diumumkan Mei 2021, Juni seleksi sudah bisa dimulai. Tentu saja, rekan-rekan harus melewati seleksi administrasi terlebih dahulu. Nah, sekitar bulan Juli, Agustus, September, rekan-rekan akan mengikuti seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang. Sehingga bulan Desember 2021 sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi CPNS-nya. Jadi targetnya pemerintah Desember 2021 itu semuanya sudah beres ya. Pemberkasan akhir sudah beres, kemudian BKN sudah bisa menerbitkan NIP para CPNS. Kemudian kita lihat apa saja formasi yang dibuka untuk CPNS 2021. Jadi ini secara garis besar saja berdasarkan keterangan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. Tahun ini ada 3 formasi yang dibutuhkan dalam seleksi CPNS dan P3K. Pertama yakni profesi guru. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB Bapak Teguh Wijinarko menjelaskan untuk formasi guru di 2021, sebanyak 1 juta tenaga akan diseleksi melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ini masih pro dan kontra ya di pemerintahan karena Kemenpan RB itu targetnya 1 juta tenaga guru itu tahun ini khusus diangkat melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sudah direncanakan akan merekrut 1 juta guru melalui skema P3K untuk menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga guru yang saat ini diisi oleh tenaga honorer. Artinya sementara waktu dalam jangka pendek kita selesaikan dulu masalah ini. Namun, Bapak Teguh mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya, berarti tahun 2022 ya, formasi guru akan kembali dibuka penyeleksiannya melalui jalur CPNS. Jadi jika memang tahun ini formasi guru khusus P3K, maka tahun berikutnya 2022 formasi guru ini akan dibuka lagi melalui jalur CPNS.
Dalam jangka panjang, kita akan buka kembali CPNS guru pada tahun selanjutnya. Formasi kedua, yakni tenaga kesehatan. Nah, pada saat ini kan Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tentu saja keberadaan tenaga kesehatan ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Terakhir ada formasi tenaga teknis lainnya seperti teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur permukiman dan sanitasi, transportasi, energi, dan air bersih. Jadi ini formasi tenaga teknis yang dibutuhkan kebanyakan untuk di tingkat kementerian ya, mengingat proyek-proyek pembangunan Indonesia yang terus gencar dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan formasi-formasi tenaga teknis lainnya banyak diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Jadi buat rekan-rekan yang bukan berasal dari lulusan formasi-formasi ini tidak perlu khawatir karena rekan-rekan bisa mendaftar di formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Misalnya saja untuk formasi tenaga penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan sebagainya, itu biasanya banyak dibuka pada instansi daerah.